Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita di dunia ini seseorang tidak mengenal Allah yang sebenarnya, maka nantinya dikhawatirkan pada saat kita berpulang ke rahmatullah atau saat kita sudah habis umurnya, keadaannya adalah dalam keadaan sesat. Untuk itulah telah disampaikan dalam sebuah riwayat, awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya, buta batinnya di dunia ini, niscaya di akhirat lebih buta lagi, dan bahkan jalan yang ditempuhnya lebih sesat. Jadi awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu adalah mengenal Allah, yang artinya lagi tidak betul-betul kita dikatakan orang yang beragama apabila belum mengenal Tuhannya yang sebenar-benarnya. Inilah yang dikehendaki sesuai dengan isyarat Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Oleh karena itulah sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan adalah ajaran tauhid, ajaran mengenal Allah, tidak menyekutukan Allah. Kemudian kita baca lagi isyarat yang lain, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa dia mengenal akan dirinya, maka niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Oleh karena itulah banyak sekali yang membicarakan yang sebenar-benar diri ini bagaimana yang sesungguhnya. Sebagiannya lagi adalah yang sebenar-benar diri adalah hayat, dan sebenar-benar hayat adalah ruh. Sebenar-benar ruh adalah napas, dan sesungguhnya sebenar-benar napas adalah rahasia. Kemudian sebenar-benar rahasia itu adalah Nur Muhammad, dan sebenar-benar Muhammad itu adalah tubuh kita. Hayat itu adalah hidup, dan tidak saja dikatakan hidup, tetapi hayat juga bisa melihat, mendengar, berkata-kata, berkuasa, mengetahui segala sesuatu, atau juga berkehendak. Apabila tidak ada hayatnya, tidak ada hidupnya, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata, tidak ada kekuasaan, tidak ada berkehendak, dan tidak mengetahui apa-apa. Jadi sesungguhnya siapakah yang sebenar-benarnya hayat ini? Hidupnya alam ini dengan manusia, hidupnya manusia ini dengan ruh, hidupnya ruh itu dengan akal, hidupnya akal ini dengan ilmu, dan kemudian hidupnya ilmu ini dengan amal. Akhirnya hidupnya amal itu dengan ikhlas, dan hidupnya ikhlas itu dengan rahasia ikhlas, dengan sirnya ikhlas. Kita telusuri lagi dengan benar-benar agar kita mengenal hayat, mengenal yang hidup. Apa itu arti ikhlas? Bukan saja ikhlas itu lillahi ta'ala atau karena Allah. Ini betul menurut syara, menurut syariat, tetapi belum betul menurut hakikat. Karena maksud dari ikhlas itu adalah mengesahkan. Makanya surah Al-Ikhlas isinya adalah tentang mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Di situ telah disebutkan Al-Ikhlas itu adalah keesaan. Kemudian alif pada Al-Ikhlas itu adalah menunjukkan esanya zat, sifat asma dan af'al. Kemudian hak pada surat Al-Ikhlas menunjukkan bahwa kuasanya Allah Ta'ala pada segala sesuatu.
Kemudian lam pada kalimat al-ikhlas menunjukkan bahwa tiada yang berkehendak melainkan kehendak Allah jua. Dan sod pada kalimat ikhlas menunjukkan bahwa Tuhan tidak bertempat, karena wujudnya artinya ada, wujud artinya ada, mustahil tiada. Kalau kita ditanya lagi di mana Tuhan, Tuhan itu tidak di atas, tidak di depan, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak pula di luar, tidak juga di kanan dan tidak juga di kiri. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu ada, yang ada adalah Tuhan. Kita inilah yang tiada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apabila kita kenal Tuhan, kenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan kita yang sesungguhnya. Makanya kita harus mengenal diri. Awal-awal mengenal diri, sebelum mengenal diri, kenalilah penciptaan alam, penciptaan dunia dari Nur Muhammad. La ilaha illallah, yang kita pandang hanya Allah semata-mata, yang artinya kita fana, sekali-kali tidak ada, yang ada hanya wujud Allah semata. Setiap orang hendaklah mengenal akan dirinya yang sebenar-benarnya, yang berunsur rohaniah, agar hidup kita bukan hanya di dunia ini saja. Hidup kita ini berkelanjutan, kekal abadi, tiada ujungnya. Dengan kenalnya kita kepada diri yang sebenar-benar diri, maka kita tidak akan putus asa, tidak akan takut. Hal ini karena kita tahu diri kita ini adalah kekasih Allah. Nilai buruk atau baik bukan dilihat dari segi kekayaan, harta, pangkat atau jabatan yang diperoleh di dunia ini, melainkan nilai baik dan buruk seseorang bergantung pada iman dan amal oleh soleh seseorang itu, agar tidak mensia-siakan hidupnya di dunia yang fana ini. Jangan sampai kita takut, bimbang dalam mengarungi bahtera hidup kita ini. Allah Maha Pengasih, sayang terhadap hamba-hambanya. Dengan mengenal diri kita, maka tidaklah kita takabur, tidak sombong, congkak, dengki, iri hati, khianat, karena kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Jika dinisbahkan dengan Allah, kita tiada apa-apa, hanya ayat-ayatnya saja. Jika dinisbahkan dengan makhluknya, diri kita adalah penguasa dan pengurus. Allah yang menjadikan alam dan makhluk untuk kita, dan menjadikan kita untuk Dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.